Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. NIM K2519044. Mata kuliah Teknologi Pembelajaran kelas B. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai model-model pembelajaran di SMK. Nah, mari kita simak bersama. Tuh, pasti kalian bingung sih. Apa sih model pendidikan kejuruan itu? Nah, model pendidikan kejuruan adalah suatu upaya atau cara pelaksanaan pendidikan kejuruan untuk memenuhi keterampilan peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan kejuruan tersebut. Nah, sekarang kali ini kita akan membahas mengenai model pendidikan kejuruan menurut Pat Nelson Evan. Yang pertama yaitu model pasar atau market model. Model pasar ini sering disebut dengan model liberal dan langsung diarahkan pada produksi pasar kerja dan dijalankan sepenuhnya oleh industri tanpa campur tangan dari pemerintah. Model yang kedua adalah model sekolah. Berikut gambaran mengenai model sekolah. Nah, dalam model sekolah ini, pengertiannya adalah pemberian pelajaran sepenuhnya dilaksanakan di sekolahan. Pada model sekolah ini, pemerintah berperan secara langsung merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Kekurangan dari model sekolah ini yaitu tidak efisien, kurang mampu menjaga relevansi, kurang mutakhir, dan konservatif. Selanjutnya, model apa ya teman-teman? Nah, oke, sabar dulu ya guys. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model yang ketiga, yaitu model sistem ganda. Model sistem ganda adalah kombinasi pemberian pengalaman belajar di sekolah yang mempelajari penguasaan teori dan pengalaman kerja di dunia industri yang diasah keterampilan melalui praktek kerja industri. Model ini sering disebut dengan model dual sistem karena penyelenggaraannya berada di dua tempat, yaitu sekolah dan industri. Kali ini kita akan membahas mengenai tujuan pendidikan sistem ganda. Apa sih tujuan dari pendidikan sistem ganda itu? Yang pertama, yaitu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional. Selanjutnya, meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional. Yang terakhir, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Model kita yang selanjutnya, yang keempat adalah model pendidikan kooperatif. Pendidikan model magang dengan menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelatihan kepada industri dan masyarakat tanpa dukungan sekolah. Model kooperatif ini jadi siswa belajar di sekolah sebagai basis pendidikan dan pelatihannya di industri yang diatur dan diawasi pelaksanaannya oleh kedua institusi tersebut. Kita
kita akan bahas mengenai model pendidikan kooperatif ini diselenggarakan bersama antara sekolah dan perusahaan, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, School and Enterprise, pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan industri. Yang kedua, Training Center and Enterprise, seperti magang di perusahaan dan praktek kerja industri. Kali ini kita akan bahas mengenai apa sih karakteristik dari model pendidikan kooperatif itu. Karakteristik pendidikan kooperatif yang pertama, dilindungi oleh undang-undang yang kuat. Yang kedua, diberikannya upah siswa yang bekerja oleh perusahaan bersangkutan. Yang ketiga, adanya pengaturan waktu antara kedua kegiatan secara berlapis, berulang, dan perjanjian pelatihan siswa yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, koordinator, dan supervisor. Selanjutnya, memadukan pengajaran yang berorientasi lapangan kerja di sekolah dan pengalaman belajar yang berkaitan dengan pekerjaan di industri. Selanjutnya, pengalaman belajar bekerja sesuai program studi. Yang terakhir, kegiatan ini direncanakan dan disupervisi secara baik. Model pembelajaran yang kelima adalah Informal Vocational Education. Informal Vocational Education adalah yaitu jenis penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang lahir atas dasar inisiatif sendiri atau kelompok untuk memenuhi keterampilan yang tidak dipenuhi pada pendidikan formal. Misalnya, lembaga khusus yang memberikan bekal keterampilan yang tidak ada dalam pendidikan formal. Yang terakhir yaitu yang keenam, terdapat model pembelajaran School-Based Enterprise. Salah satu gambar siswa yang sedang melaksanakan praktek. Nah, School-Based Enterprise ini adalah model yang pada dasarnya mengembangkan dunia usaha di sekolah dengan maksud selain menambah penghasilan sekolah juga untuk menambah pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. Alhamdulillah, materi kali ini sudah saya sampaikan dan cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan. Apabila ada kata atau salah, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.